Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mbak, saya Sony dari Tubuhin Online. Di sini kami memiliki pertanyaan tentang Idul Adha di Pondok Pesantren Negeri. Pertanyaan pertama, apa nih Pak perbedaan Idul Adha tahun ini sama yang tahun waktu masa-masa Covid menurut Bapak? Baik, Idul Adha tahun ini lebih meriah, lebih semangat ya, santri-santri juga lebih gembira karena pelaksanaan hewan kurban itu sudah bisa dilaksanakan seperti biasa, normal. Ini merupakan suatu pendidikan bagi santri ya. Mereka belajar berkurban, belajar keikhlasan. Ya, disinilah saat-saat inilah santri bisa mengambil hikmah dari hari kurban ini. Ya, tentu yang menjadi menarik di hari kurban ini teman-teman santri khususnya ya, selain tadi malam mereka mengadakan takbir keliling ya, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri di samping syiar, tetapi mereka merasa wah beginilah Islam, selalu ada kebersamaan. Di hari ini juga mereka insya Allah mengambil hikmah dari ini, terutama berbagi kepada masyarakat. Dengan adanya kurban merasakan bahwa santri harus selalu bersama-sama dengan masyarakat, memberikan daging kurban kepada masyarakat. Itu adalah nilai kebersamaan dan nilai sosial yang sangat tinggi. Kalau tadi kan Bapak kan bilang bahwa semisal ada kebahagiaan tersendiri bagi santri. Kalau kebahagiaan dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak selama di pesantren Tubuhin nih Pak? Luar biasa Mas ya. Kami ini dengan Pak Suudi ini termasuk santri yang lama, Pak Iskandar juga. Hanya mungkin saya yang lebih lama. Zaman dulu kami kalau kurban ya, menarik ya. Jadi sapi dipotong sama pengurus, setelah itu dibagikan. Bagikannya cara dulu begini Mas. Ya, didata sama pengurus ada berapa orang. Ya, kamar dulu kan tidak formal gitu ya, tidak seperti sekarang. Jadi santri itu ada 17 orang gitu ya, ada 15 orang. Nah, enaknya apa? Data tuh 15 ya, tapi yang ada di kamar paling tinggal 5, yang lainnya pada kemana gitu ya. Akhirnya ya di situ nikmat kita bakar daging itu sampai malam kalau zaman kami dulu ya. Karena ya beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan pengurus ngurus santri. Semua pengurus tuh sampai nyatenya aja udah diurus sama pengurus. Kalau dulu santri zaman kami mandiri gitu ya. Ya itu mungkin nikmatnya dulu kita bakar-bakar sendiri ya. Nguramut-ramut sendiri. Terus ngeliwet sendiri. Kalau sekarang kan nasi tinggal ngambil di jabo. Zaman kami masak dulu gitu ya. Jadi nasinya harus ngeliwet ya, dagingnya harus bakar ya. Nah, itu mungkin kenikmatan zaman dulu. Kalau sekarang saya kira lebih senang mereka, kenapa? Mereka kan sudah difasilitasi oleh pengurus. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, bagaimana pesantren memilih sapi yang PMK dan yang sehat? Tentu karena panitia ini sudah terbiasa ya melihat santri yang sehat, melihat santri yang tidak sehat itu sudah paham ya. Nah, yang kedua dari penjual sapi itu sudah menjamin kalau sapinya ini sakit, dia ngejamin dikembalikan, diganti dengan yang sehat seperti itu. Ini Pak Iskandar nih pakarnya sapi ini karena saking lamanya di pondok jadi panitia kurban ya, jadi tahu sapi-sapi yang baik yang tidak itu tahu. Dan insya Allah ada sertifikatnya, ada surat kesehatan dari dokter hewan ya. Kita ada surat kesehatannya ya. Semuanya begitu. Itu kehati-hatian. Kalau dulu kita nggak ada surat kesehatan, kalau sekarang harus ada. Jadi si penjual sapi setelah jual dia lapor ke kesehatan, dicek sehat nggak. Kalau sehat menurut dokter udah baru dikirim ke sini gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, jumlah santri sekarang dan sapi serta kambing yang datang kira-kira per kamar dapat berapa sih Pak? Rata-rata ya per kamar itu dapat dari mulai yang kecil, yang santrinya misalnya ada 17,
ada yang sampai 20 sampai 30. Itu rata-rata 4,5 kilo sampai 5,5 kilo ya per kamar. Ya itu kalau di kurang lebih santri itu mendapatkan kurang lebih 3 onan lah. Udah kalau normal makan daging kan 2 on sudah cukup sebetulnya. Tapi karena ini lagi kurban ya, biarlah mereka pesta. Ya, saya kira udah. Kalau kurang, misal santri ngerasa kurang, lapor ke kita sama panitia dikasih lagi. Oh, bisa, Pak, bisa tambahan. Tapi ya benar-benar kurang. Tapi kalau nggak kurang nggak. Baik, Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, saya wabarakatuh. Sony dari Tebuireng Online. Di sini kami memiliki pertanyaan tentang Idul Adha di Tebuireng, Mas. Pertanyaan pertama, Mas. Berapa sih jumlah korban pada tahun ini? Ya, untuk korban pada tahun ini alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul 32 ekor sapi. 32 ekor sapi. Nggih. Oh, 33, mohon maaf. Oh, 33 ekor sapi dan 10 ekor kambing. 10 ekor sapi. Nah, untuk sapi keseluruhan itu ada yang dari gubernur, ada yang dari wakil gubernur, ada yang dari Kasal, ada yang dari Kapolda, ada yang dari PTPN, terus sama satunya Menteri Pertanian. Menteri Ya, Pertanian. selebihnya itu dari iuran wali santri yang menginginkan untuk korban di pesantren Tebuireng. Oke. Itu. Terus Mas, untuk pertanyaan kedua nih Mas. Dari mana aja sih Sohibul Kurban? Mungkin ada selain yang disebutkan tadi, ada nggak? Selain dari yang saya sebutkan tadi ada juga donatur luar. Nah, donatur luar itu ada kalanya dari alumni santri yang kemudian ingin korban lagi di pesantren Tebuireng. Nah, seperti itu ada. Terus ya segitulah. Gitu ya. Gitu. Oke Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas. Kemana aja sih distribusi hasil penyembelihan Tebuireng? Nah, untuk distribusinya pertama ya tentu saja untuk santri. Santri, Nah, untuk santri, terus Duriah Hadratus Syekh ya Hasyim Asy'ari, terus seluruh guru, pimpinan, karyawan semuanya, kemudian tak lupa masyarakat sekitar. Baik yang masyarakat Tebuireng, ada juga yang masyarakat Kesamben, ada yang dari Trensen juga karena Trensen juga ya berarti, soalnya pondok kita kan nyampe sana. Iya. Nah, SMK nah juga itu ya. Itu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas waktunya. Iya, Kalau bisa sama-sama. maaf nih Mas kalau Ya, ada waktunya. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dek. Salam. Ya, ini dengan hati siapa ya? Muhammad Ikram Firdaus. Madi Kurang Firdaus. Ya. Satunya Muhammad Nur Fauzi. Muhammad Nur Fauzi. Nur Fauzi. Kalau yang ini panggilannya siapa? Ikram. Kalau sama Fauzi. Fauzi. Oke. Ikram sama Fauzi. Kenalin nih. Aku Sony dari Tebuireng Online. Di sini kita mau tanya-tanya soal Idul Adha nih. Nah, menurut Ikram sama Fauzi, Idul Adha di pesantren Tebuireng ini gimana sih? Menurut Ikram sama Fauzi, seru nggak? Seru. Ye. Yang paling seru menurut Ikram sama Fauzi, Idul Adha di pesantren Tebuireng apa? Nyate bareng. Terus Muter keliling. takbiran mengarahkan santrinya untuk mengambil daging wadah bisa segera digunakan untuk cuma itu aja. nyate. Oke. Kalau misalkan bisa nyate bareng, ada lagi nggak selain nyate? Mungkin kayak mau buat masakan apa, stik atau apa gitu? Ada juga berarti. Ada. Iya. Sebelumnya pernah nyate Ikram sama Fauzi? Tahu. Fauzi pernah. Kita. Tahu baru kali ini berarti ya nyatanya ya. Ya udah, terakhir nih Ikram sama Fauzi. Barangkali mau disampaikan orang tuanya di rumah. Kan nanti masuk YouTube ini. Silakan. Sehat-sehat selalu ya Mama ya. Dan juga adik. Semoga rezekinya lancar. Fauzi, yang mau disampaikan? Oke. Udah, makasih ya Ikram Fauzi. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih.
Baik teman-teman santri sekalian, saat ini saya tengah berada di belakang Masjid Putra Pesantren Tebu Ireng. Masih dalam satu agenda yang sama, yakni dalam rangka menyemarakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di belakang saya saat ini tengah berkumpul para santri dari Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng untuk nyate bareng. Dan mari kita lihat dan intip keseruan bagaimana santri putra, santri Tebu Ireng nyate bareng. Yuk! Baik teman-teman santri sekalian, mau tahu nggak apa sih yang disate oleh teman-teman santri di pesantren Tebu Ireng ini, dan apa saja sih yang menjadi bumbunya? Ayo bersama kita, telah ada beberapa santri yang sedang membumbui sate-satenya. Mari ikuti dan intip keseruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedang nyate apa ini mas-mas? Ini mau sate sapi, Pak. Sapi ini tak kambing. Ya, sate sapi, Pak. Ini kalau mau boleh tahu bumbu-bumbunya ini apa aja? Ini bawang putih, bawang merah, lalu cabai, sama kecap bangu. Sederhana tapi nikmat. Sederhana tapi nikmat. Luar biasa. Oke. Siap, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tengah nyate teman-teman. Dan ini satenya masih sate sapi atau yang lain? Sate sapi. Gimana ini proses pembuatan satenya, Mas? Proses pembuatan satenya, ada yang bertugas di kamar buat nusuk-nusukin sama motong-motong dagingnya. Dan di sini? Dan di sini tuh buat bumbu-bumbu sama bakar-bakarnya. Setelah disate kira-kira dimakan sendiri-sendiri atau makan bareng atau mau dijual gitu? Nanti pas kan ada jabu siang, nanti ambil nasi sama bumbu kacangnya, nanti dimakan di kamar bareng-bareng gitu. Makan di kamar. Ini kira-kira enak atau enggak ini? Alhamdulillah, insya Allah enak. Insya Allah enak. Siap. Terima kasih Mas. Monggo dilanjut ya. Yeah. Kita mau cari keseruan dari teman-teman santri yang lain. Terima kasih. Baik teman-teman santri sekalian, kalau tadi kita sudah berbincang dengan para santri yang nyate di sini, dan saat ini kita menemui langsung salah satu pengurus atau ustadz yang mengawasi teman-teman santri yang sedang nyate di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz siapa? Saya dengan Abdul Hamid. Ustadz Hamid. Ya. Kira-kira untuk para santri ini Ustadz gimana tentang nyate bareng ini? Nyate bareng seperti tahun memang adanya dari Tebu Ireng, alhamdulillah selalu meriah, walaupun toh keadaannya dimanapun tetap meriah. Dan tahun ini cukup mungkin karena sudah pandemi 2 tahun, akhirnya ini setelah pandemi tambah meriah lagi. Tambah meriah lagi. Kemudian untuk kondisi santri Ustadz, apakah cukup kondusif atau gimana? Alhamdulillah kondusif, bisa dikondisikan. Ya mungkin ada 1-2 lah yang agak jahil, mungkin pembakarannya diambil temennya. Itu biasa menyesal karena jahil. Ada yang bakar, ada yang tukang makan. Iya, biasa. gitu. Oke Ustadz, terima kasih atas Sama-sama. wawancaranya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi bagaimana kondisi acara nyate-nyate santri Tebu Ireng. Ikuti kisah selanjutnya terus bersama kami. Tadi kan sudah di Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Nah, sekarang kita sedang berada di Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng. Di sini teman-teman sedang melaksanakan pemrosesan, pengolahan sate atau rendang atau apapun dari kurban yang ada di Pondok Tebu Ireng. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti kita, let's go! Datang ke salah satu wisma dan coba untuk tanya-tanya keseruan mereka pada hari ini.
Halo, assalamualaikum. Ini dari Wisma apa sih? Azabawa. Nah ini kira-kira dapat satenya, dagingnya ini berapa kilo? 2 kilo. Ini rata semua setiap Wisma? Iya. Terus kalian buat sate aja atau ada gulai? Rendang sama rendang. Sate, sosis gitu ya? Ini kompak semua ini, satu kamar? Iya. Terus kira-kira bumbunya apa aja sih ini satenya? Ada kecap, ada bawang, ada buget. Ada nanasnya juga? Ada. Nanasnya buat apa sih? Bukannya berdaging. Buat apa? Biar nggak amis. Oh jadi pakai daging, apa pakai nanas? Biasanya kan pakai jeruk nipis ya nggak? Ya. Kenapa kok pakai nanas? Biar lebih banyak. Biar carinya lebih mudah. Lebih hemat. Lebih hemat. Iya. Low Iya. budget. Ini motongnya tadi bareng-bareng. Iya. Dibagi tugas. Jadi ada yang buat bumbu sendiri, ada yang manggang sendiri, ada yang nusuk sendiri, ada yang motong-motong sendiri. Wah keren. Terima kasih. Semangat. Kira-kira kita mau kemana lagi ya? Yuk ikutin kita terus. Nah, tadi sudah ke Wisma Azabawa, maaf. Nah, sekarang kita mau kemana lagi ya? Kalau kesana aja gimana? Ayo, coba kita ke sana. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari asrama apa? Wisma apa? Jaya Suruh 201. Oh gitu. Ini kayaknya kok masih santri baru? Iya. Oh, baru pertama kali di sini? Iya. Berarti ini pertama kalinya Lebaran Idul Adha di sini dan nyate-nyate bareng di sini? Iya. Oh, ini nyate apa? Ngapain ini? Nyate juga. Berarti nyate semua ini ya? Iya. Gimana kira-kira ceritanya? Seru nggak? Seru. Kalau di sana ada orang tua yang lagi nonton, mau ngapain? Coba, halo Bunda gitu. Halo Bunda. Tuh, nah pemirsa kita mau lihat-lihat yuk apa yang sedang mereka buat. Sepertinya satenya ini sangat enak. Wah, satenya udah jadi ya? Iya. Ini tadi siapa yang buat bumbunya? Ustazah. Ustazahnya siapa? Ustazah Finda. Oh, Ustazah Finda. Ini tadi kalian buatnya beregu atau sendiri-sendiri? Dibagi? Dibagi gitu? Iya. Jadi ada yang buat bumbu sendiri? Iya. Ada yang motong-motong. Bumbunya apa aja sih ini? Kecap, bawang, cabai, masako, bawang. Terus kan kalau di Wisma Azza tadi kan ada apa namanya nanas ya untuk menghilangkan amisnya. Di sini juga pakai nanas juga. Oh, pakai nanas. Wah, enak ini kayaknya. Boleh nggak nyoba? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini udah pada pintar masak ya berarti ya? Semoga kerasan di sini, amin. Terus semoga bisa mengikuti Lebaran berikut-berikutnya di Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng, amin. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sobat Santri, jadi inilah keseruan di Pesantren Tebu Ireng ketika merayakan Hari Raya Idul Adha. Kira-kira perayaan di kalian itu keseruannya seperti apa sih? Komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like,
share, dan subscribe channel Tebu Ireng Official. Saya Anissa Faid Kentul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!